Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Arifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Di video ini kita akan bersama-sama membahas soal asesmen sumatif mata pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 5 bab 7 ya, di semester 2 bab 7, yaitu bab sayangi bumi. Ada 25 soal pilihan ganda, mari kita kerjakan atau kita bahas bersama-sama. Namun sebelumnya kita berdoa ya, agar diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman, ada 25 soal, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Dan berikut ini adalah teks untuk soal nomor 1 sampai nomor 5 ya. Bacalah teks berikut ini, kemudian jawab pertanyaan yang diberikan. Ada teks berjudul Perjuangan Rani Menyelamatkan Taman. Di sebuah kota kecil terdapat taman yang menjadi rumah bagi anak burung dan kupu-kupu. Taman ini selalu ramai dikunjungi anak-anak dan orang tua yang ingin menikmati keindahan alam. Namun suatu hari, Rani mendengar kabar bahwa taman tersebut akan diubah menjadi mall. Rani, seorang siswa kelas 5, merasa harus melakukan sesuatu. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang pentingnya taman bagi lingkungan dan mengajak teman-temannya untuk membuat kampanye penyelamatan taman. Mereka membuat poster, brosur, dan bahkan menulis teks eksposisi sederhana yang menjelaskan dampak negatif jika taman itu hilang. Rani dan teman-teman berusaha keras menyebarkan informasi tersebut ke banyak orang. Baik, demikian teksnya ya, yang berjudul Perjuangan Rani Menyelamatkan Taman. Oke, untuk soal nomor 1, apa yang menjadi masalah utama dalam cerita di atas? Apakah A. Rani ingin membuat mall, B. Taman akan diubah menjadi mall, C. Anak-anak tidak dapat bermain, atau D. Kupu-kupu hilang dari taman? Baik teman-teman, untuk soal nomor 1 ini ya, jawaban yang tepat adalah taman akan dibuat menjadi mall ya. Nah, ini jawaban yang tepat ya, taman akan diubah menjadi mall. Kemudian soal nomor 2, mengapa Rani merasa perlu melakukan sesuatu terhadap rencana pembangunan mall? Apakah karena A. Karena ia suka ke taman, B. Karena mall itu tidak penting, C. Karena taman itu penting bagi lingkungan, atau D. Karena ia tidak suka mall? Baik, sesuai dengan bacaan tadi, jawaban yang tepat adalah karena taman itu penting bagi lingkungan ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Apa yang dilakukan Rani untuk menyelamatkan taman? Apakah A. membeli taman itu, B. membuat poster dan brosur, C. menanam lebih banyak pohon, atau D. mengajak teman-temannya bermain di taman? Yang dilakukan Rani untuk menyelamatkan taman berdasarkan bacaan di atas adalah Rani membuat poster dan brosur ya. Rani mengajak teman-temannya untuk membuat poster dan brosur dan menyebarkannya ke lebih banyak orang. Sebenarnya masih ada satu lagi ya, dia juga melengkapinya dengan teks eksposisi sederhana. Nah ini ya, dengan teks eksposisi sederhana yang menjelaskan tentang dampak negatif jika taman itu hilang. Baik, tetapi untuk yang nomor 3 ini yang paling tepat adalah jawaban yang B, membuat poster dan brosur.
kemudian menyebarkannya ke orang-orang. Untuk soal nomor 4, apa tujuan dari poster kampanye yang dibuat Rani dan teman-teman? Nah, ini ada gambar posternya ya, gambar poster yang dibuat oleh Rani dan teman-temannya. Ada satu kalimat ya, selamatkan taman kita. Ya, ini ada taman-taman ya, gambar taman-taman, kemudian ini selamatkan taman kita. Nah, tujuan dari poster kampanye ini adalah untuk apakah A, untuk menghias taman? Bukan untuk menghias taman. B, untuk menjual taman? Ini juga bukan. C, untuk menyebarkan informasi penyelamatan taman, atau D, untuk membuat taman lebih indah. Tentu saja jawabannya adalah yang C ya, untuk menyebarkan informasi tentang penyelamatan taman. Ya, inilah yang menjadi tujuan dari poster kampanye yang dibuat oleh Rani dan teman-temannya. Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5 ya. Apa dampak negatif jika taman diubah menjadi mall seperti yang dijelaskan dalam teks eksposisi Rani? Apakah A, lebih banyak tempat bekerja? B, hilangnya habitat burung dan kupu-kupu? C, lebih banyak tempat bermain anak-anak? Atau D, taman menjadi lebih luas? Tentu saja jawabannya adalah yang B ya, hilangnya habitat burung dan kupu-kupu yang selama ini banyak datang ke taman ya, banyak ada di taman gitu ya. Jika taman itu diubah menjadi mall, tentu saja tamannya ini hilang, ini tidak malah menjadi lebih luas ya. Tempat bermain anak-anak juga akan hilang atau mungkin berkurang ya dengan hilangnya taman tersebut. Oke, kalau lebih banyak tempat berbelanja ini dampak positif ya, bukan merupakan dampak negatif ya. Oke, untuk soal yang nomor 6 ya, sudah tidak berdasarkan pada teks tadi ya. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Apakah A, hewan dan tumbuhan di sekitar kita? B, semua yang ada di bumi? Atau C, tempat di mana kita tinggal dan beraktivitas? D, hanya hutan dan sungai. Yang dimaksud lingkungan adalah tempat kita tinggal dan beraktivitas ya. Oke. Terus nomor 7, mengapa penting untuk menjaga lingkungan? A, agar lebih mudah mendapatkan makanan. B, untuk keindahan saja. C, agar lingkungan tetap sehat dan berkelanjutan. D, hanya untuk hewan dan tumbuhan. Jawaban yang tepat adalah C, agar lingkungan tetap sehat dan berkelanjutan ya, sehingga juga nantinya akan mendatangkan manfaat bagi kita, bagi manusia yang ada di lingkungan tersebut. Lanjut untuk yang nomor 8, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu menjaga lingkungan? Apakah A, membuang sampah sembarangan? B, menanam lebih banyak pohon? C, menggunakan plastik sekali pakai? Atau D, membiarkan air mengalir terus ya. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, menanam lebih banyak pohon sehingga lingkungan menjadi lebih asri, lebih sejuk, udaranya pun juga akan menjadi lebih segar ya. Untuk jawaban yang D, membiarkan air mengalir terus, ini yang dimaksud dalam konteks ini adalah kita boros air ya, karena mestinya air ini kita, atau keran air itu kita tutup ketika sudah tidak menggunakannya ya, sehingga air tidak terbuang dengan percuma, dengan sia-sia ya. Lanjut untuk nomor 9, apa akibat dari pembuangan sampah sembarangan? A, tidak ada akibatnya, lingkungan menjadi lebih bersih. C, menyebabkan polusi dan merusak ekosistem. Atau D, membuat hewan menjadi senang. Jawabannya adalah yang C ya, menyebabkan polusi dan merusak ekosistem ya. Polusinya adalah polusi tanah ya, bisa menyebabkan pencemaran
Selain itu sampah itu juga bau ya, juga menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Jadi juga bisa juga menimbulkan polusi ya, polusi udara ya, karena udara itu menjadi tidak segar lagi ya, tidak sejuk begitu ya, bahkan udaranya menjadi bau ya, bau yang tidak sedap. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Mengapa kita harus hemat menggunakan air? A. Karena air sangat mahal. B. Karena air bisa habis. C. Agar tidak perlu mandi. Atau D. Karena air tidak penting. Jawaban yang paling tepat adalah karena air bisa habis ya. Ini mungkin teman-teman ada yang bertanya, bukankah air ini akan selalu ada karena kita mengenal yang namanya siklus air ya, siklus air hujan. Ya, itu benar ada siklus air, tetapi yang dimaksud di sini adalah air bersih ya, ketersediaan air bersih. Air bersih itu ya bisa menjadi ya sesuatu yang sangat penting ya, harus selalu ada gitu ya. Sekarang di mana-mana banyak air, tapi mungkin air yang ada itu air kotor, kemudian banjir dan sebagainya. Jadi kita harus hemat menggunakan air gitu. Lanjut ke soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Apakah A. hanya hutan dan sungai, B. tempat tinggal manusia, C. hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, atau D. kumpulan pohon saja? Yang paling tepat, yang dimaksud dengan ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya ya. Lanjut ke soal nomor 12. Apakah dampak dari polusi udara terhadap lingkungan? Nah, ini ada gambar ilustrasi ya, sebuah mungkin ini adalah pabrik ya, yang mengeluarkan asap ya dari cerobong-cerobongnya. Ini karena mungkin begitu masifnya ya produksi yang ada di sebuah pabrik ini ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah dampak dari polusi udara terhadap lingkungan ya. Apakah A. udara menjadi lebih segar? Ini tentu saja tidak. Mengurangi pemanasan global? Ini juga tidak. Meningkatkan kualitas makhluk hidup? Ini juga tidak ya, karena menurun ya, kualitas udaranya menurun ya, kita bisa mengalami sesak nafas dan sebagainya. Atau D. menyebabkan perubahan iklim dan gangguan kesehatan. Nah, ini adalah yang D ya jawabannya, menyebabkan perubahan iklim ya. Dari mana perubahan iklim itu terjadi ya? Karena dengan adanya polusi ini menyebabkan rusaknya lapisan ozon ya, atau lapisan yang melindungi bumi ini ya, dari bumi ini dari sinar UV ultraviolet gitu ya. Terus nomor 13, apa yang dimaksud dengan daur ulang ya? Apakah A. memanfaatkan kembali bahan yang sudah tidak terpakai? Ini benar ya, kita coba lihat dulu jawaban yang lain. Membuang barang bekas, ini juga ini tidak ya. Daur ulang itu justru adalah menggunakan atau memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. C. membeli barang baru, ini juga tidak. Memanaskan buku, ini juga tidak. Jawaban yang tepat yang dimaksud dengan daur ulang adalah A. memanfaatkan kembali bahan yang sudah tidak terpakai sehingga menjadi barang baru ya, menjadi barang baru yang bernilai ya, yang bermanfaat gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 14. Mengapa penting untuk menghemat energi? Agar tagihan listrik menjadi lebih mahal? Salah, karena energi tidak terbatas. Ini juga salah ya. Energi itu ada yang energi yang terbarukan ya, ada yang bisa habis ya. C. untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, atau D. agar bisa menggunakan lebih banyak perangkat elektronik. Ini yang tepat adalah yang C ya, untuk mengurangi dampak negatif ya, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, ini ya, C. Lanjut untuk nomor berikutnya nomor 15.
apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi ya? A. Menggunakan kendaraan pribadi setiap hari. B. Menggunakan energi terbarukan. C. Meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil. Atau yang D. Membakar sampah di halaman. Jawaban yang tepat adalah B. Menggunakan energi terbarukan ya. Nomor 16. Mengapa penting untuk melindungi hutan? Apakah A. Hutan tidak penting? Salah ya. Untuk memperbanyak area pembangunan, ini juga sepertinya tidak ya. Hutan menyediakan oksigen dan habitat bagi banyak spesies. Ini yang C yang benar ya. Kita coba lihat jawaban yang D. Hutan hanya tempat rekreasi. Oh, ini tidak ya. Fungsi hutan ini untuk rekreasi ini adalah justru merupakan fungsi tambahan ya dari hutan. Fungsi utamanya adalah sebagai katakanlah sebagai paru-paru ya, paru-paru kota atau paru-paru dunia bahkan ya, kalau hutannya sangat luas gitu. Yang dimaksud paru-paru dunia itu adalah karena hutan itu bisa menghasilkan penghasil utama oksigen ya. Oksigen sebagai manfaatnya adalah untuk kita bernafas, adalah udara yang kita hirup ya, itu oksigen. Oke, nomor 17. Apa perbedaan dampak antara laut bersih dan laut terpolusi terhadap kehidupan laut ya? Ini ilustrasinya adalah nah ini ya, suasana bawah laut yang begitu banyak polusi ya, ada banyak limbah ya, barang-barang bekas yang dibuang ke laut ya, atau mengalir ke laut ya. Karena kalau kita membuang sampah di sungai itu nanti pada akhirnya akan mengalir ke laut begitu ya. Jawabannya apakah A. Tidak ada perbedaan, B. Laut terpolusi lebih baik untuk ikan, C. Laut bersih mendukung kehidupan lautnya sehat. Ini yang jawabannya yang C ya. Laut terpolusi lebih banyak nutrisi ya, ini jelas salah ya. Ini yang laut yang terpolusi itu justru akan banyak racun ya, yang bisa mengganggu kehidupan di laut ya. Banyak ikan-ikan yang nanti akan menjadi mati gitu. 18. Apa yang terjadi jika kita tidak menjaga kebersihan sungai? Apakah A. Sungai akan menjadi lebih dalam, B. Air sungai menjadi lebih bersih ya secara alami, C. Menyebabkan pencemaran dan merugikan makhluk hidup, D. Ikan akan lebih banyak. Ini jawabannya yang C ya. Kalau kita tidak menjaga kebersihan sungai, itu akan menyebabkan pencemaran dan merugikan makhluk hidup. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Mengapa kita perlu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya? K. A. Karena plastik membuat makanan lebih enak. Ini salah ya. Plastik sulit terurai. Nah, ini yang benar ya. Kita lihat dulu ya jawaban yang C. Karena plastik sangat murah. Ini juga salah ya, tidak ada hubungannya mahal dan murah ya. D. Plastik bisa digunakan kembali dengan mudah ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B, nomor 19. Lanjut untuk nomor 20. Apa yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan sekolah untuk mendukung lingkungan yang berkelanjutan? Apakah A. Menggunakan lebih banyak kertas? Ini salah ya. B. Mengurangi penggunaan sumber daya alam. Kita simpan dulu. C. Membiarkan lampu menyala. Ini salah. Membuang sampah di halaman, ini jelas salah juga ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Mengurangi penggunaan sumber daya alam. Maksudnya adalah kita berhemat-hemat ya terhadap sumber daya yang ada. Nomor 21. Apa peran tumbuhan dalam keseimbangan ekosistem? Tumbuhan tidak penting. Nah, ini salah ya. Oke. Menciptakan oksigen dan menjadi sumber makanan, ini benar ya, kita simpan dulu ya jawaban yang B. Hanya sebagai hiasan, ini salah. Membuat tanah menjadi kering, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Menciptakan oksigen dan menjadi sumber makanan ya. Tumbuhan ini menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup ya, terutama bagi manusia ya. Ada tumbuhan yang dimakan akarnya, yaitu umbi-umbian itu, kemudian batangnya ya, dimanfaatkan batangnya untuk yaitu tebu, dan yang paling banyak adalah buah dan daunnya ya. Oke, nomor 22. Mengapa kita harus menjaga keanekaragaman hayati? Apakah A. Untuk membuat dunia lebih berwarna, kemudian B. Karena hanya spesies tertentu yang penting, C. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup semua spesies. Ini jawabannya benar ya, C ya.
agar hewan bisa hidup di kebun binatang. Ini salah. Jawabannya tepat adalah yang C. Lanjut nomor 23, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Ya, pemanasan global cuaca menjadi lebih dingin. Ini salah ya. Justru pemanasan global itu cuaca menjadi lebih panas, suhu bumi meningkat. Peningkatan suhu bumi, ya ini yang baru saja saya katakan ya, peningkatan suhu bumi akibat gas rumah kaca. Bumi mendekati matahari ini tidak ya, jaraknya tetap, hanya suhunya saja yang meningkat. Pembakaran bahan bakar fosil juga berpengaruh. Ini salah ya. Nomor 24, apa yang terjadi jika sampah tidak ditangani dengan baik? Ini gambar ilustrasi sampah ya, berserakan. Tidak ada dampak apapun, lingkungan menjadi lebih sehat, menyebabkan polusi dan bisa merusak keindahan alam, akan ada lebih banyak tempat duduk. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, menyebabkan polusi dan bisa merusak keindahan alam. Nomor terakhir, bagaimana cara kita bisa membantu mengurangi pemanasan global? Dengan meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil. Ini salah ya. Kemudian menggunakan lebih banyak plastik, ini juga salah. Membiarkan lampu menyala terus, ini juga salah. Yang jawabannya tepat adalah D ya, mengurangi emisi karbon dan menggunakan energi terbarukan ya, iya. Oke teman-teman, 25 soal sudah kita kerjakan. Demikian pembahasan untuk soal sumatif bahasa Indonesia kelas 5 bab 7 tentang sayangi bumi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.